Hai guys, selamat datang di channel Gereja Internet. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kamu bisa mendapatkan pengajaran setiap minggunya tentang kebenaran yang alkitabiah. Klik subscribe itu nggak bayar guys. Tapi dengan klik subscribe, kalian baru saja mendukung Gereja Internet supaya terus dapat berkembang di dunia YouTube. Jangan lupa like, comment, and share ya guys. Tadi sore ketika saya mau berangkat ke tempat ini, saya sebetulnya ingin melanjutkan lagi banyak hal tentang hal-hal yang berkaitan dengan orang Israel ketika mereka masuk tanah Kanaan. Tetapi tiba-tiba Tuhan berkata begini, "Nak, bahas lagi poin yang pertama." Dan kemudian Tuhan seperti cerita dengan saya hari ini mau sampaikan sesuatu, mungkin tidak panjang, tapi saya berdoa Anda fokus ya. Karena ini ada banyak persoalan dalam kehidupan kita ini yang gak selesai-selesai. Sampai saya bilang, Tuhan, di mana persoalannya? Sampai kemudian Tuhan berkata, persoalannya yaitu. Dan dia cerita. Karena saya ini dalam beberapa hari ini, saudara. Saya mendapat bukan keluhan lah, permohonan doa. Ada satu orang tiap hari SMS saya, kalimatnya persis sama. Minta didoakan. Rumahnya mau dilelang. Kalau sudah pagi saya buka tuh, lah mesti muncul. Nama saya ini, persis kalimatnya. Saya bilang, Tuhan, aku ini bukan hakim yang lalim sehingga seorang janda harus menggedor rumahku minta keadilan. Tapi saya bilang, ini gimana? Baru kemarin ada orang lagi berkata, Pak, saya ini bahkan tidak bisa loh Pak untuk makan. Yang kedua ini terus terang saya bilang saya kirimin duit saudara. Saya nggak mungkin berkata, aku berdoa untukmu. GBU. Nggak tega. Saya kirimin uang masa dia bilang, saya untuk makan aja nggak bisa. Terus Anda berkata, saya ikut-ikutan lah. Malah nggak bisa makan beneran saudara. Nah saya ingin hari ini Anda fokus ya. Karena ini buat saya begini, Tuhan, kenapa buat sebagian orang urusan begini nggak bisa menang? Dan sekarang mari kita lihat lagi apa yang pernah saya bahas Senin. Saya berdoa akan membuka mata rohani saudara. Lihat Bilangan pasal yang ke-32. Kitab Bilangan pasal 32 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Mari kita lihat lagi. Bilangan pasal 32 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Adapun Bani Ruben dan Bani Gad ternaknya banyak. Bahkan sangat banyak sekali. Ketika mereka melihat tanah Yaeser dan tanah Gilead, tampaklah tempat itu tempat yang baik untuk peternakan. Lalu datanglah Bani Gad dan Bani Ruben dan berkata kepada Musa, Imam Eleazar dan para pemimpin umat itu, Atarot, Dibon, Yaeser, Nimrah, Heshibon, Eleale, Sebam, Nebo, dan Beon, negeri yang telah dikalahkan oleh Tuhan untuk umat Israel, itulah suatu negeri yang baik untuk peternakan, dan hamba-hambamu ini memang ada ternaknya. Lagi kata mereka, jika kami mendapat kasih-Mu, biarlah negeri ini diberikan kepada hamba-hambamu ini, sebagai milik. Janganlah kami harus pindah ke seberang sungai Yordan. Nah, saudara sekalian, coba perhatikan. Kemarin saya berkata, ini persoalan yang paling mendasar. Sebelum masuk tanah Kanaan, itu ada sungai Yordan. Nah, berarti ada tanah yang di sebelah lain daripada Yordan. Di mana kalau orang harus masuk tanah Kanaan, dia mesti melewati tanah itu, namanya tanah Yaeser. Dan kemudian mereka menyeberangi Yordan, baru kemudian mereka sampai ke tanah perjanjian. Ada dua Bani, Ruben dan Gad. Alkitab berkata, ternak mereka banyak. Lalu mereka melihat tanah itu yang baik untuk peternakan. Coba perhatikan ya, ternak mereka banyak. Sekarang mereka melihat tanah yang baik untuk peternakan. Kemudian karena dasar itu,
mereka berkata kepada Musa, "Jangan kami disuruh nyebrang Yordan. Ini tanah Yaeser saja. Yang tanah sebelum masuk tanah perjanjian, ini baik buat peternakan, buat ternak hamba-hambamu." Kalau Anda baca seterusnya, Musa marah, tapi mereka berkata, Oke, kami akan ikut menyeberang, dan kami akan membantu peperangan saudara-saudara kami, tapi nanti keluarga kami biar tinggal di situ. Saudara sekalian, ini saya tadi sore ini Tuhan ngomong begini. Ada sesuatu yang keliru dalam cara berpikir anak-anakku. Saudara, dalam sejarah kegerakan di Indonesia ini, ada namanya kegerakan-kegerakan yang sifatnya besar, ada kegerakan-kegerakan yang sifatnya mungkin kecil atau lokal. Nah, yang saya sempat pahami nih saudara ya, dari tahun sekitar 79-80, Tuhan itu melanda para pelajar di Indonesia. Saya termasuk buahnya ketika lahir baru dalam kegerakan di antara kaum pelajar. Tapi kemudian masuk tahun 80-an, Tuhan itu bergerak dengan membaharui gerejanya. Kalau Anda masih mengerti pada waktu itu, yang dilawat adalah orang-orang yang sudah berkeluarga, para pengusaha dilawat Tuhan. Di zaman itu kalau Anda masih ingat, Betani misalnya berkembang seluruh Indonesia, sebuah fenomena yang luar biasa. Lalu kemudian kalau Anda masih ingat ada kelompok-kelompok full gospel. Para pengusaha ini di mana-mana menjamur luar biasa. Dan mereka sangat gampang memenangkan jiwa. Orang-orang yang tidak kenal Tuhan sama sekali dilawat luar biasa. Dan dalam dua kegerakan itu mereka bergerak untuk membawa jiwa buat Tuhan. Nah, kemudian setelah itu ada suatu semacam angin baru lagi muncul. Yaitu sebuah kebenaran yang mengatakan bahwa kalau kita hidup dalam Tuhan, kita mestinya hidup dalam kelimpahan Tuhan. Nah, ini revelation, pengajaran pewahyuan akan kelimpahan ini, saya berkata, dari Tuhan. Dan kemudian ditangkap oleh begitu banyak orang Kristen. Dan ujungnya kalau Anda perhatikan, orang-orang percaya berubah hidupnya. Mereka diberkati Tuhan luar biasa. Dan banyak yang jadi kaya raya. Tetapi, generasi berikutnya adalah generasi yang hanya menangkap berita soal kelimpahan. Dengan berkata, kalau aku percaya kepada Yesus, maka aku dijanjikan sebuah kelimpahan. Titik. Nah, berita yang hanya sepotong itulah yang sebetulnya membuat banyak orang fokusnya bukan kepada apa yang Tuhan janjikan, bukan kepada tanah perjanjian, tapi apa yang baik dan menguntungkan buat dirinya. Anda bisa ngerti ya? Karena Ruben dan Gad ini lihat tanah Yaeser, tanahnya subur sekali. Dia punya ternak banyak, itu tanah bagus untuk peternakan. Mereka tidak mau, mereka menolak tanah yang Tuhan janjikan. Mereka berkata, buat kami cukup di sini saja. Yang sono nggak usah. Ini aja. Dan sebetulnya itu yang membuat sebetulnya hidup tanpa jaminan Tuhan. Sebab yang namanya promised land, tanah yang dijanjikan, itu harus nyeberangi Yordan. Sebelum nyebrang Yordan, itu tidak termasuk promised land. Tidak termasuk yang kemarin Bu Iin katakan, apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham, apa yang kepada Ishak Tuhan bersumpah, dan kepada Yakub Tuhan buat penetapan. Tidak termasuk. Makanya ketika orang hanya bekerja untuk Yaesernya, persoalan mulai muncul di situ. Karena itu sebetulnya di luar tudungnya Tuhan. Nah, saya makin sadar pentingnya tudung itu ketika saya ingat peristiwa di The Great Awakening.
Saya pernah cerita dengan saudara kan Senin kemarin. Seluruh Semarang tuh hujan lebat. Daerah di mana kami pakai seperti dipayungi loh saudara. Itu orang bahkan bisa lihat garis. Antara ini garis hujan, ini kering sama sekali. Orang bisa lihat garisnya lurus begini. Karena banyak jemaat saya lihat itu dan dia nangis. Dia seperti keluar dari tirai. Ini hujan lebat, begitu dia nyebrang, dia sampai kaget. Seperti tirai loh. Bentuknya air. Nah, Anda bisa bayangkan. Siapa yang melakukan itu? Ada yang tidak Anda lihat. Mengerjakan itu. Minimal saya percaya. Itu malaikat buat garis. Saya tahu anak-anak Tuhan berdoa, peperangan rohani dibuat. Malaikat bertindak dibuat garis. Jelas peristiwa itu antara yang basah dengan yang kering. Dibedakan cuma satu garis. Seandainya itu diangkat Tuhan, semua akan basah kuyup. Jadi yang namanya Goshen itu ada. Di mana itu dibedakan oleh Tuhan dibandingkan tanah Mesir yang lain. Nah, orang yang hanya berpikir nih ya, untuk karirnya. Kalau Anda pengusaha ya, supaya gua tambah kaya gimana? Supaya aku tambah maju bagaimana? Ada orang lain berkata, supaya aku lebih naik pangkatku gimana? Ada orang berkata sebagai hamba Tuhan, supaya gua cepat terkenal bagaimana? Anda sedang memilih Yaeser. Karena perhatikan baik-baik. Semua janji Tuhan sebetulnya harus mencakup yang namanya promised land. Tanah perjanjian. Nah inilah yang saya mau berkata buat saudara. Ini persoalannya, pangkalnya di sini. Karena fokus kita, terutama kalau ada dalam kekurangan ya. Aku diberkati, aku mau diberkati, aku mau diberkati. Fokusmu pastikan ke Yaeser. Hidupmu, arahmu, destinimu, Yaeser. Pokoknya ini cukup lah. Gak usah nyebrang, gak usah ngomong panjang lebar. Berhenti aja di sini, sudah kami akan makmur. Sedangkan semua namanya janji Tuhan, kelimpahan Tuhan, kuasa Tuhan, itu nyebrang di sana. Nah, nanti saya akan coba jelaskan kepada saudara bagaimana bentuknya. Nah, apa bedanya Pak? Yaeser dengan tanah Kanaan ada bedanya. Kalau Anda kejar Yaeser, saudara harus bayar dengan kerja kerasmu dan semua resikonya engkau tanggung sendiri. Tapi kalau Anda masuknya sampai ke tanah perjanjian, ntar saya jelasin konkretnya gimana. Kalau Anda masuknya sampai tanah perjanjian, itu engkau diberkati karena kuasanya dan karena favornya. Bukan karena semata-mata kerja kerasmu. Sekarang mari kita lihat. Apa yang Tuhan janjikan. Mari buka Ulangan pasal yang ke-8. Ulangan pasal yang ke-8 ayat 17 dan ayat yang ke-18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Bahasa Inggrisnya the power to get wealth. Ada kuasa untuk kita memperoleh kekayaan. Dengan maksud, jadi itu kuasa diberikan dengan maksud, tujuannya itu ada. Untuk meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi dia tuh ngomong begini, aku ini sudah sumpah loh. Aku berikan tanah perjanjian kepadamu. Kalau nanti kamu terima itu, maka aku akan berikan sebagai bukti. Sebagai sebuah evidence. Nih loh, gua beri kamu sungguh-sungguh berkat yang ajaib. Dan aku berikan kamu the power to get wealth.
kuasa untuk memperoleh kekayaan. Tapi itu tidak ada di Yaeser. Gak ada. Mengapa begitu banyak orang Kristen tidak punya power? Di situnya lemah sekali. Saya sampai heran. Orang ini ikut ke gerakan bertahun-tahun. Susah hidupnya. Saya bilang, Tuhan, seperti tidak berdaya. Kalau di profilnya, PP-nya sih hebat. Never give up. Tapi kalau ngomong saya berkata, Pak, saya hampir give up ini. Loh, never itu tidak pernah kok, hampir. Dan itu kan bahasa iman saya. Lah jadi nggak? Enggak. Lumayanlah saudara, tapi tetap. Saya bilang, di mana Tuhan persoalannya? The power to get wealth itu berkaitan dengan yang aku pernah sumpah kepadamu. Janji. Dan itu adanya di Kanaan. Bukan di Yaeser. Kenapa orang Kristen gak pernah menang? Powernya itu hanya bisa diterima di sono, bukan di Yaeser. Saya berdoa Anda mengerti itu. Nah, sekarang saya mau coba jelaskan. Saya harap ini nolong saudara. Tadi sore saya merenung akan hidup saya. Dan Tuhan berkata gini, coba kamu perhatikan apa yang pernah kamu lewati. 3 bulan setelah lahir baru, saya tahu panggilan Tuhan jadi hamba Tuhan. Saya pernah cerita dengan saudara, ayah saya menentang. Ibu saya mengiyakan, sebab diberi mimpi oleh Tuhan. Ayah saya bilang jangan. Di zaman itu kalau jadi pendeta itu mesti miskin. Dia berkata, daripada kamu miskin, hidup diatur majelis, gaji nggak jelas, jangan jadi pendeta. Kamu kerja jadi pengusaha, kamu boleh khotbah, tidak usah ngarepin persembahan orang lain. Itu omongan seorang ayah buat anak laki satu-satunya. Karena adik saya 2 perempuan. Saudara, hati saya berkata nggak bisa. Aku ini dipanggil jadi hamba Tuhan. Obsesi tertinggi saya adalah saya mengabdikan hidupku buat Tuhan. Saya kalau ketemu hamba-hamba Tuhan itu saya bisa bahagia. Dan saya berkata, Tuhan, hidup seperti ini loh mulia. Orang lain cari uang, dia cari jiwa, dia menyampaikan firman. Memberkati banyak orang yang begini Tuhan, hidup mulia saya kepingin. Itu sudah merupakan obsesi saya. Saya tahu Tuhan, panggil saya jadi hamba Tuhan. Saya berkata, saya mau itu. Sisi lain, tapi saya mengatakan realitanya seperti ini. Sekarang lu belum kawin. Nanti kalau sudah kawin, mau kasih kau mas, kasih makan apa? Dia belum tahu cerita tentang batu yang ajaib jadi sup, saudara. Anda nggak datang sih kemarin di pelepasan jenazah. Ya memang enggak ya saudara, masa semua suruh datang. Tapi kemarin saya merasakan itu yang paling luar biasa. Saya salut dengan tim Sofar nih. Pasukan ini, orang dunia berkata nih, edan bener nih. Tapi ya, itu dikerjakan dengan tulus. Pakai seragam, niup Sofar, waktu jenazah dibawa masuk ke ambulan saudara. Itu enggak tahu berapa puluh kali. Dan saya lihat sebagian itu dengan nangis. Ya melepas teman, sahabat, saudaranya ya. Nah itu kan di Karolus, saudara, rumah duka. Itu kan sepetak. Josuanya Bu Iin datangin saya. Aku tadi pikir semua bangkit itu tadi. Tapi memang kalau Anda dengerin itu merinding, saudara. Saya bilang, wah ini luar biasa. Luar biasa. Lain kali saya cerita. Jadi saya lagi gini saudara. Satu sisi, saya tahu panggilan Tuhan. Tapi sisi lain saya nggak bisa nutup mata adanya fakta. Bahwa kalau ini pilihan saya ambil, ayah saya paling tidak berkata, realita mengatakan saya akan hidup susah. Pas-pasan. Sekarang juga pas-pasan nih. Pas pengen beliin rumah anak,
Pas ada uang, pas ada pengen ganti mobil, pas dibeliin mobil baru. Pas pengen ke Amerika ya pas ada duitnya, pas mau ke Jepang, pas ada berkatnya, itu aja pas-pasan saya pokoknya. Pas mau apapun, pas itu selalu ada, itu pas-pasan yang sekarang. Yang saya maksudkan dulu tuh nggak begitu. Nah, disitulah kemudian, kalau Anda masih ingat cerita saya sering ke toko buku Kristen, ngintip, baca buku sebetulnya. Dari dulu gemar saya baca buku, tapi nggak punya uang untuk beli. Jadi cuma nebeng baca, lama-lama diusir. Kalau di Amerika enak, toko buku Anda bisa duduk seharian, Anda baca, tidak usah Anda beli, boleh. Di Indonesia diplastiki, nah ini contohnya. Kalau ada yang mau pesan buku tentang peperangan rohani, ada 3 jilid ini bagus sekali, ini bener bagus ini. Diplastiki. Saya mau lihat isinya Pak, nggak bisa, hanya dengan iman Anda harus tahu ini bagus. Kalau boleh baca dulu Pak, semua akan baca tok, tidak akan beli. Kenapa muncul ide diplastiki ini saudara? Karena orang Indonesia nakal. Sukanya hanya baca, tidak mau beli. Menangislah penerbitnya, akhirnya diplastiki. Anda tertarik covernya, Anda lihat pengantarnya, komentar-komentarnya, Anda berkata, gua tertarik, belilah. Saya pinjamlah ke orang lain yang beli. Nah saudara sekalian, jadi itu yang saya kerjakan. Di dalam pergumulan itu, saya walaupun tidak ngerti banyak, saya berkata begini. Kalau aku ngerti yang namanya iman itu apa, nggak mungkin gua melarat. Saya kejar kebenaran soal iman. Dan ini yang saya berkata, saya belum pernah lihat ada orang seperti ini lagi. Padahal saya cerita hidup saya ini mungkin sudah puluhan, ratusan kali. Anda mungkin bosan dengar cerita saya. Tapi saya heran. Tidak ada orang yang ngejar benar-benar tanya, apa itu iman? Gimana bentuknya? Nggak ada tuh. Lebih banyak, Pak doakan saya. Nyodorkan kepala ini, doakan saya Pak. Ya itu paling gampang memang. Paling gampang. Tapi tidak mengubah apapun. Saudara, dari itu sebetulnya saya ini punya dasar. Yang beda dengan banyak orang lain. Karena saya kejar kebenaran kok. Saya bukan cari pengetahuan, gak guna itu. Kalau tidak sampai ngerubah hidup saya, gak guna. Jonathan sini itu punya hal yang unik. Saya pernah cerita juga ke saudara. Satu hari dia minta mampir ke rumah saya. Anda kalau dekat sama John, satu hari Anda digituin. Saya mau ke rumahmu. Dan dia mau melihat orang yang dekat dengan aku, nangkap pengajaranku, hidupnya seperti apa. Kalau masuk rumah, nggak karu-karuan saudara. Seperti kapal pecah dan bocor di mana-mana dan sebagainya. Apalagi berkata, maaf Brother John, ini nebeng mertua saya. Dia bilang, ayatnya di mana nebeng mertua itu? Ada, Laban ya mertuamu. Kalau itu masih begitu, dia berkata, kamu belum ngerti betul terobosannya. Kamu belum breakthrough benar, belum jebol benar. Nah buat saya kejar itu, tapi begini saudara, bukan karena saya berkata, aku mesti kaya, ini bukan. Saya berkata, Tuhan, aku mau mengabdikan hidupku kepadamu, masa sih harus miskin? Tiba-tiba Tuhan berkata, siapa bilang nak? Tapi yang saya kejar sampai hari ini, bukan cari uangnya. Ngabdikan hidup ke Tuhan. Dan ini maaf nih saya ngomong sambil ngaku dosa di depan saudara. Saya ini agak nakal. Sekian tahun terakhir ini, saya lebih suka pergi ke tempat-tempat yang orang nggak bisa memberi saya apa-apa. Ganti tiket nggak bisa, kasih hotel nggak bisa, tanya Bu Ripan. Kita ngurus hotel sendiri, kita bayar tiket sendiri. Saya nggak pernah mau orang tanya, Pak, berapa ongkosnya, saya marah.
Saya bilang kalau aku disuruh Tuhan, aku disuruh Tuhan. Kamu nggak usah ributin aku. Kok gitu kenapa Pak? Nanti tagihannya saya tagihkan ke atas soalnya. Terus dikurs sama uang surga. Turunnya itu bukan uang rupiah. Kurs surga, saudara. Oh itu dahsyat, gak pernah turun, naik terus itu. Ini serius. Bukan terus terang tangan saya bilang, Tuhan minta duit. Enggak. Terlalu vulgar. Saya bilang, Tuhan terima kasih boleh melayani anak-anakmu. Kubilang berkatnya datang. Sudah kuduga, saya bilang. Dan dia gak pernah utang kok. Nah yang begitu tuh orang gak ngerti, saudara. Fokus saya bukan cari uangnya, bukan. Dalam surat Yohanes dia berkata begini, aku berdoa di atas semua yang lain kiranya engkau berkelimpahan dan dalam keadaan sehat sebagaimana jiwamu juga berkelimpahan dan sehat. Kata prosperous, kata kelimpahan. Kalau Anda baca terjemahannya artinya to help on the road. Sebuah pertolongan untuk kita jalan. Artinya apa? Bekal. Misalnya begini. Besok saya mau ke Bandung. Dengan beberapa teman, Bu Riba ikut, Pak Hasto ikut, beberapa orang ikut. Saya bisa ngomong begini. Tolong dong, malam ini beli sesuatu buat bekal. Maka kalau besok saya naik mobil ke Bandung, bukan karena saya ingin makan bekalnya. Itu edan namanya, saudara. Kalau pengen makan bekalnya, nggak usah ke Bandung saya. Ini bekal supaya gua nggak kelaparan di jalan. Itu aja. Nah kalau Bapak kenyang terus, ya sudah, siapapun lah, saya bagikan ke orang lain. Tapi cuma bekal. Saya mungkin bawa minum, saya mungkin bawa ini. Kulkas saya pasti tidak, saudara. Tapi saya bawa bekal. Bukan karena saya ke Bandung karena pengen makan bekalnya, bukan. Saya ke Bandung karena itu saya butuh bekal. Untuk di jalan saya makan, saya minum. Itu prosperity-nya. Kanaan saya adalah dia berkata, nak jadi hambaku. Itu panggilan saya, itu my promised land. Destiniku. Dan Tuhan berkata, sebagai sebuah evidence, bukti perjanjianku yang aku sudah sumpah dengan nenek moyangmu, maka di tanah perjanjian itu dia berkata, aku memberi kamu the power to get wealth. Anda ngerti bedanya? Kalau Yaeser, enggak memang cari duit. Dan banyak orang itu, saya pernah ngomong itu, hobinya pengen ngakali Tuhan. Itu banyak orang datang ke saya menjelang GA. Pak, ini saya ada proyek ini. Pak, saya ada tagihan ini. Tolong doakan Pak untuk membiayai GA. Nah, saya bohong lah. Saya kan tahu tagihannya berapa. Dia kan tidak pernah tanya, Pak GA butuh biaya berapa. Bener lu mau biayai GA? Bener. Panggung, lighting, sound system 6-7 miliar. Oh maksud saya GA itu gede amat kok Pak. Bukan Great Awakening. Gitu paling-paling begitu. Tapi Anda berpikir Tuhan bisa Anda manipulasi. Ya Tuhan geli toh surga geli. Lihat saudara. Sampai lupa memberkatimu. Please. Sincere gitu. Dengan Tuhan itu yang tulus. Kalau Anda berkata, Pak saya butuh berkat ini. Ngomong selesai. Jangan di packagingnya GA. Ternyata gede amat. Bahasa Jawa ini gede awake. Great Awakening kan gede awake. Kata orang Purwokerto. Ini persoalannya di sini. Nah begitu saya kejar Tuhan, saya cari kebenaran. Tapi hati saya ke Tuhan loh. Saya melayani. Bukan cari duitnya ini, bukan. Saya tahu panggilanku ke situ tuh. Sampai kemudian dalam kasih sayangnya itu ya. Tuhan ngomong sama saya begini. Ini sebelum kawin tuh. Nah, aku akan dandani kamu. Jadikan kamu etalaseku. Jadi kalau orang itu lihat kamu kayak etalase di toko itu loh saudara.
Anda kalau tahu Louis Vuitton itu kan bagus etalasenya. Kenapa bagus? Supaya orang noleh, terus apa? Masuk. Terus apa? Beli. Foto dilarang di dalam. Nanti Anda tiru produknya. Anda mesti masuk, beli. Sampai dia ngomong, aku dandani kamu. Dan jadi etalaseku. Saudara, Bu Yusak meninggal ini saya sedikit sedih. Minggu tanggal 3 Januari. Saya lagi khotbah di gereja. Beliau di rumah sakit. Streaming. Keren. Nggak tahu dipinjemin iPad siapa. Bu Yusak streaming. Ikutin kebaktian. Live. Didampingi Sylvie. Sambil senyum-senyum, dia ngomong nyeletuk begini. Dan Sylvie lapor ke saya. Sylvie, Agung ini gagah ya orangnya. Saya sedih, saya bilang, Mak kok baru nyadar sekarang. Besok saya ke Bandung, saya mau ngomong sama yang lain. Baru nyadar. Kok bisa begitu? Etalase. Mungkin faktor pencahayaan yang membuat semuanya itu. Itu barang yang dipajang itu kan pencahayaannya. Anda bawa pulang, loh kok begini ya? Nah. Ya saya tahu dirilah, saudara. Tapi sampai begitu loh. Dan seperti Tuhan berkata begini, apa yang kau kejar, engkau pelajari, itu bermanfaat buat orang lain. Saya ini berharap ada banyak orang ngejarnya sama. Bukan nyodorin kepala gini, Pak, tumpangi tangan saya. Ya saya mau aja numpangi tangan berkati saudara. Tapi itu hasilnya lain. Karena Anda dari belajar sampai ngerti. Pewahyuannya ngerti. Coba lihat ayatnya. Indah sekali Alkitab itu. Coba buka Matius pasal yang ke-6. Ayat 28 sampai 30. Matius pasal 6. Ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Aneh kan? Aneh memang. Kita seringkali di dunia diajar harus kerja, harus kerja, harus kerja. Saya percaya Alkitab mengatakan yang tidak kerja nggak usah makan. Tapi kekuatan berkat itu bukan karena kekuatan kerja kita. Bukan. Tapi ada power yang menyertai kita. Itu di mana letaknya? Di Promised Land. Nah sekarang saya mau tanya, Promised Land-mu itu di mana? Tuhan itu ingin membawa Anda itu kemana sebetulnya satu hari? Kejar yang di situnya. Terusin lah. Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Jadi Tuhan itu mau mendandani saudara. Mau dia. Nah, jadi saudara, dunia ini sebetulnya cuma kenal dua pilihan. Tapi Tuhan menawarkan pilihan ketiga. Apa itu dua pilihannya? Lukas 16. Ayat 3 dan ayat yang keempat. Kata bendahara itu di dalam hatinya. Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Lalu inilah pilihannya. Mencangkul aku tidak dapat. Mengemis aku malu. Pak, saya nggak malu, Pak. Ayo sudahlah, mengemislah. Minta-minta belas kasihan orang. Kasihani saya, kasihani saya, kasihani saya. Ada orang yang berkata, malu Pak saya, mencangkul. Waduh Pak, encok saya kambuh semua Pak.
Nggak bisa, Pak, saya nggak bisa. Tanganku ini sehalus sutra. Tidak pernah saya pegang cangkul, Pak. Nanti rusak. Saya lotion tiap malam, Pak. Ngemis. Masa tangan sehalus ini saya pakai ngemis, Pak? Bingung kan, saudara? Makanya nggak dapat apa-apa. Akhirnya ngapain? Diam. Dia cari, ayo kerja. Nggak kuat. Ngemis. Malu. Perhatikan lagi. Alternatifnya cuma Tuhan yang punya. Lalu Alkitab berkata, aku tahu apa yang akan aku perbuat. Supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Nampung, ditampung itu kerja apa enggak, saudara? Hah? Enggak. Itu namanya hidup dalam anugerah. Tidak berarti enggak kerja sama sekali loh. Enggak. Kerja kita itu lebih kepada berkata, aku mau ke arah destiniku. Nanti beda. Nih ya, saya mau cerita dengan saudara. Hidup saya ini bergeraknya begini. Dulu pas-pasan. Berat sekali. Begitu selesai nikah. Sekian tahun pertama itu berat sekali. Dan tiap kali ada berkat Tuhan. Saya seperti anak kecil. Saya cerita, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Tiba-tiba sampai di sebuah titik tertentu. Saya sudah diam. Karena kalau itu saya sama terus. Yang kepahitan masuk neraka akan banyak. Serius. Saya diam. Nggak mau saya cerita. Sudah di dalam level. Sudahlah. Engkau tahu hatiku mengucap syukur kepadamu. Kadang-kadang saya bersaksi. Sering kali saya tidak. Sungguh. Sering kali saya tidak. Buat apa? Karena saya tahu banyak orang sedang struggle. Beberapa orang tanya begini, Pak, Bapak sekarang nggak diberkati ya? Dari mana tahu? Nggak pernah ada kesaksian diberkati? Ntar lu kepahitan kalau saya cerita. Tapi sampai begitu. Apa bedanya di mana, Pak? Saya ngejarnya kebenaran. Yang kedua nih ya, dalam kebenaran itu saya diajar Tuhan apa? Anda hormati orang tua. Hormati orang yang di atasmu. Jangan seperti anak Nuh. Siapa tuh Ham? Nuhnya bapaknya telanjang dicerita-ceritain di luar. Weng. Habis Anda kena kutuk. Satu hari saya kaget, saudara. Brother John itu mau ngutus anaknya ke satu di gereja di Indonesia. Gereja ini diberkati banget ketika Brother John di sana. Saya akan dampingi. Itu terjadi breakthrough, terobosan keuangan luar biasa. Tahun berikutnya, dia mau kirim anaknya. Brother John ngomong saya, tolong beritahu gembala itu dong. Aku pengen anakku bisa melayani di gerejanya. Jadi saya telepon Pak Pendetanya. Pak Pendeta, ini ada salam dari Brother John. Oh ya, kapan beliau datang lagi? Ya, lagi diatur. Tapi beliau ingin tahun depan awal ini anaknya melayani di tempat Bapak. Dan dia ngomong gini, Pak, sampaikan Brother John, kami nggak mau anaknya, Brother John saja. Oh gitu ya Pak ya? Iya, saya sampaikan Brother John. Dia bilang nggak mau anakmu, maunya kamu saja. Tahu jawabannya? Siapa menolak anak, menolak Bapak. Itu tidak berguru. Hubungan putus. Pengurapan gak ngalir lagi. Belakangan, dia kirim cucunya ke Semarang. Sahabatnya Pak Kevin sekarang. Jason. Dulu waktu muda kayak Yesus gondrong sini. Sekarang sudah lebih pendeta lah dia. Dia bilang, Pastor, titip cucuku. Saya bilang, boleh.
Nginep di rumahku aja. Sampai hari ini. Kapan hari saya ketemu dia di Filipina dengan istrinya. Dia bilang, terima kasih ya. Kamu terima cucuku. Dia berkata, buat aku seperti kamu, terima aku di rumahmu. Terus dia bilang, tolong Februari, anakmu yang laki suruh ke tempatku. Aku akan buat dia happy. Aku akan suruh dia drive mobil Jaguar terbaruku. Aku akan bawa dia ke ranch-ku. Aku akan kasih dia makan steak yang paling gede. Saya pernah makan steak Texas. Gedenya segini, saudara. Tebelnya segini, saudara. Zaman itu saya sikat. Zaman sekarang belong to the Lord saja, saudara. Istrinya ngomong sama saya begini, Pastor, aku pengen adopsi anakmu. Boleh, saya bilang. Nah, opa tajir, saudara. Boleh. Minimal kan berkat rohaninya banyak. Saya khawatir dicarikan jodoh aja di sana saya. Kalau pacaran repot tuh, long distance, saudara. Yang bayari bapaknya pula. But anyway, ada banyak hal pelajaran yang kadang-kadang kita nggak bisa mengerti. Tapi itu kita belajar. Saya belajar. Semua, saya ketemu orang tak pelajari. Oh, ini begini, hebat nih. Ini begini. Dan roh Tuhan itu dengan senang hati ngajari itu. Tapi kalau kita belum apa-apa, sudah Anda belagu, mosok hebat. Kemarin saya bilang gini, orang kalau mau sombong tuh ya, levelmu sampai naik Benihin atau double dari Benihin. Rambutnya putih, jasnya berlian, cincinnya berlian, jalan, orang rebah semua. Keren. Nah itu nyombong itu malah enak lihatnya. Gitu, Donald Trump tuh kalau Anda lihat, keren, rambutnya aneh gitu. Ngomongnya gede, tapi memang benar-benar harus nyombong gitu loh kelihatan saudara. Belum apa-apa, ini. Wah. Buat Tuhan berkata, ini kok aneh, ada badut dari mana ini datang ke sini. Please be simple dengan Tuhan, layani Tuhan. Pelajari ini apa yang di sono, bukan yang dia share. Nanti Anda akan lihat. Hidupmu akan berubah. Kong Hee pernah berkata begini, Pastor Kong Hee. Mujizat paling gampang itu, mujizat keuangan. Terobosan paling gampang itu, terobosan keuangan. Saya renungkan itu bertahun-tahun, saudara. Sambil saya berdoa terus, Tuhan, tolong ini umatmu. Gimana kok banyak yang gak bisa menang. Saya berdoa, Tuhan akan memberkati Anda dengan anugerahnya tahun ini. Saya minta satu sebelum kita selesai malam ini. Cari kejar Tuhan ini. Sampai Anda punya sebuah level iman yang begitu rupa membawa Anda nerobos ke next level. Nyebrang Yordan, masuk tanah perjanjian. Bukan cuma teori. Masuk, betul-betul masuk. Saya merasa itu yang sebetulnya kelemahan paling mendasar dari orang percaya. Ini sudah 2016. Di satu bulan ini saya ke pemakaman akan 3 kali. Kemarin, lusa, nanti Bu Yusak ke Semarang, kakaknya. Tapi saya berkata, Tuhan, apa artinya? Sebuah generasi baru dibangkitkan Tuhan. Saya berdoa Anda termasuk di antaranya. Amin, saudara. Tutup Alkitab, mari kita berdoa bersama-sama. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mintakan blessing yang ajaib. Kau terimakan penyembahan kami dengan harta kami, Tuhan. Biar berkenan di hadapanmu. Ini 5 roti dan 2 ikan. Memberi makan semua orang yang membutuhkan. Bahkan sisa 12 bakul. Berkat yang terbaik turun buat semua kami hari ini. Karena Engkau baik, Tuhan.
karena perjanjian-Mu. Kami terima blessing-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati berkata, amin. God bless you.